Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi di pemrograman berorientasi objek, dan kali ini kita akan belajar tentang konstruktor, yang dimana digunakan untuk men-set default suatu kelas, sehingga saat suatu kelas itu dijalankan, maka metode ini juga bisa berjalan. Nah, salah satu ciri dari konstruktor itu adalah bentuknya metode, tapi menggunakan nama yang sama dengan kelasnya. Dan konsepnya tuh begini. Jika ada sebuah mobil yang siap untuk mencetak beberapa objek, berarti kan mobil ini adalah suatu pabrik mobil, kelas mobil. Nah, kalau misalkan kita mau set objek dari kelas cetakan mobil ini, atau dari kelas mobil ini, kita tuh harus set roda, warna, setir, kursi, dan lain-lain. Padahal secara default seharusnya kelas mobil itu terdiri dari 4 roda. Itu secara default, secara cetakan pabrik. Dan harus mempunyai kursi minimal 2. Nah, konstruktor itu dibuat seperti itu sehingga kelas itu sudah mempunyai default, sehingga objek itu tidak harus memberikan inputan atau memberikan nilai seperti kalau misalkan contoh yang lain, objek harus membuat set roda 4, set kursi 2, sehingga tidak perlu untuk melakukan perintah seperti itu, sehingga lebih praktis untuk digunakan kelasnya. Nah, kita langsung saja untuk langsung mencoba penerapan dari konstruktor ini. Nah, saat ini saya sudah membuka NetBeans. Kalian bisa langsung buka di Java application-nya. Lalu di sini misalkan pengkonstruktor ya. Nah, kita sudah bikin satu projectnya, yaitu penggunaan konstruktor, atau saya singkat menjadi pengkonstruktor. Nah, misalnya di sini saya bikin kelas yang baru, misalkan tentang MHS ya. Kita bikin yang simple aja. Yang penting kalian bisa paham konsep penggunaan dari konstruktor ini. Nah, dalam membuat ada 2 atau 3 jenis yang mungkin akan saya rangkum cara penggunaan konstruktor. Yang pertama, konstruktor itu bisa digunakan untuk men-set default. Seharusnya di sini jangan MHS lah ya. Saya juga jadi bingung di sini. Oke, kita pakai contoh yang mobil tadi. Oke, mobil. Nah, ada 3 jenis. Saya kembali lagi dijelaskan bahwa yang pertama, konstruktor ini bisa men-set untuk nilai awalan atribut. Yang kedua, untuk men-set nilai awalan metode. Atau yang ketiga, dia juga bisa digunakan konstruktornya itu untuk anaknya atau hasil dari pewarisan. Nah, sekarang kita coba untuk contoh yang pertama. Ini misalkan roda ya. Terus misalkan string merek ya. Nah, kita bikin konstruktornya konstruktor untuk mobil. Nah, di sini kita bikin konstruktor dengan nama yang sama dengan kelasnya. Kita bikin public ya. Nah, kalau misalkan kita pengen menjadikan ini sebagai awalan untuk atributnya, itu juga bisa ngesetnya seperti ini. This roda sama dengan jumlahnya 4. Terus this merek ya, ini seperti penggunaan dari
seperti penggunaan dari setter ya. Nah, di sini kita pakai, mumpung dia satu objek yang sama, ingat kalau misalkan kalau misalnya dia package-nya sama, dia bisa menggunakan kelas yang dia itu sifatnya public. Nah, kita langsung aja MHS misalkan AD ya, new MHS. Nah, sudah dibuat. Oke, AD roda. Oh, sorry ya, kok saya blank nih. Mobilnya Adi ya. Adi. Nah, dia itu ini. Kita akan coba. Kita kan di sini tidak menggunakan setter dan kita tidak langsung mengakses atribut, tapi kita akan mencoba apakah datanya itu bisa langsung keluar. Oke, kita coba pakai, memang paling enak tuh pakai setter dan getter ya. Oke, kita pakai semuanya di sini. Nah, kita tidak men-set nilainya, tapi kita akan mencoba untuk mendapatkan datanya. Get roda. Oke. Terus merek. Nah, kita akan mencoba, kita sebelumnya tidak men-set untuk roda dan mereknya, tapi kita akan lihat apakah dia bisa berjalan dan menghasilkan data yang kita inginkan. Nah, ini dia penggunaan konstruktor. Jika kita men-set nilai default-nya sejak awal, dia tuh akan langsung mengisi data awalnya dengan rodanya 4 dan mereknya Honda. Seperti itu yang contoh pertama. Dan contoh yang kedua, kita juga bisa menggunakan ini untuk menjadi setter ya, seperti setter. Misalkan di sini disk roda akan mendapatkan inputan dari objek dan disk merek akan mendapatkan inputan dari objek. Seperti ini. Nah, ini maka datanya harus bisa langsung terisi ya. Nah, ini kenapa error? Karena dia itu harus membuat overriding-nya. Gitu. Tapi saat ini saya akan mencontohkan dulu yang seperti ini. Misalkan ini rodanya 5 ya. Nah, nih seperti ini. Jadi penggunaan konstruktor dia itu juga bisa membuat objek bisa langsung menginputkan datanya. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak pengen untuk langsung menginputkan datanya, kita bikin overriding ya. Overriding itu overloading ya, yaitu membuat metode yang sama dengan nilai parameter yang berbeda. Seperti ini maka tidak ada error ya. Tapi kalau misalkan kita jalankan maka tidak akan ada data yang keluar. Nah, itu penggunaan dari konstruktor yang kedua. Nah, dari yang kedua ini dia juga bisa menggunakan setter ya. Ini misalkan kalau misalnya ini disk kan dia langsung mengakses ke atributnya. Tapi kita coba di sini kita pakai set roda ya. Oh, ini nggak pakai disk lagi. Jadi
dengan konstruktor ini dia bisa menjalankan setter, set merek. Nah, seperti ini. Kita coba dulu yang tanpa menginputkan konstruktor. Oke, tidak bisa. Nah, kita set seperti ini, apa bisa berjalan? Nah, itu contoh kedua ya dari penggunaan konstruktor. Dan yang ketiga, yang paling terakhir, ini pasti kalian membutuhkan contoh yang seperti ini karena kadang-kadang di UTS atau di project kalian menggunakannya. Yaitu dari sini kita bisa bikin package yang lain mungkin ya. Bikin package yang lain misalkan apa ya? Pabrik lain. Terus di sini mau bikin apa ya? Mungkin pabrik mobil tapi bisa untuk membuat motor ya. Nah, kita coba dia itu akan extend ya. Konstruktor.mobil. Ini udah tahu nih. Oke, nah di sini kita bisa pakai extends mobil. Nah, ya seperti ini dulu aja. Lalu kita bikin kelas di sini. Misalkan kelasnya apa ya? Atau kita juga bisa bikin langsung. Sebetulnya penggunaan kelas itu juga bisa, untuk membuat main class ya atau untuk membuat objek, sebetulnya kita bisa langsung buat di sini. Gitu. PSVM, oke. Lalu kita bikin objeknya misalkan motor Yamaha new motor. Nah, dengan seperti ini kita bisa menggunakan atribut, metode, dan konstruktor yang karena kita extends mewarisi dari kelas mobil, nah kita bisa menggunakan ini. Ya. Nah, sekarang kita akan coba. Rodanya ya. Get roda. Sebetulnya ada lagi yang namanya statik sih. Jadi makanya tadi ada perintahnya. Itu jadi tanpa kita ngeset objeknya dia bisa berjalan. Ya ini sedikit informasi aja. Nah, kalau kita jalankan, nih biar nggak sama ya, motor. Kita jalankan maka 0. Nah, kita coba kalau misalnya motor kan 2, mereknya misalkan ini ya. Oke, jadi yang ketiga kita menggunakan konstruktor menjadi seperti ini. Misalkan
konstruktor untuk inheritance, kita misalkan set menjadi seperti ini, lalu kita hapus saja ini yang ini. Nah, kita coba untuk menjadi yang seperti ini. Oke, kalau misalnya kita jalankan, maka dia itu otomatis, walaupun kita itu tidak membuat apa-apa di kelas motor, tapi dia itu kan mewarisi dari kelas mobil yang ada di sini. Maka otomatis kalau misalkan kita menjalankan motor, maka dia itu juga menjalankan mobil, karena dia itu kan mewarisi nilai-nilainya, gitu, seperti gen di dalam tubuh manusia. Jadi kalau misalkan kita memutuskan untuk get roda dan get merek, maka dia itu bisa menunjukkan hasilnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan jelas. Seperti biasa, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar, atau kalian bisa tanya di grup WhatsApp, atau kalian juga bisa menanyakan di WhatsApp pribadi saya. Begitu, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.